1 Anies Muhaimin, Muslim. Nomor 2 Prabowo Gibran, Muslim. Nomor 3 Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud, Muslim. Kan yang tidak pilih nomor ini maka dia akan berdosa besar. Yang tidak pilih nomor ini dia akan tidak masuk surga. Yang tidak pilih nomor ini maka dia akan masuk neraka. Salah. Paham ya? Kalau pilih nomor ini ya tetap masuk surga selaput. Minuman keras dosa besar, judi dosa besar, wal ansab. Ansab itu berkorban untuk berhala. Nah, kenapa setan memprovokasi kita, ya, membisik-bisikkan kepada pelunggu hadit sak nginem-nginem, hadit sak giram bebotoh, ya anak muda kita, bapak dan ibu, ya, iring penganten pun ngecok tengah rurung, belaga kerja dengan nina, menintang saling usut dengan nina. Lek tengah rurung, ya kembali ni ke, ya telang rasa lila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim As-Sadiqul Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ngiring pelunggu sami untuk mari kita terlebih dahulu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab lek jelo sak mangkin niki alhamdulillah tiang pelungguh masih tetap teicani nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempan. Sehingga tiang pelungguh bisa hadir, bisa lumbar rauh oleh majlis sak tiang pelungguh sami, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam nenten pada lupa tipak desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala pengorbanan dan perjuangan beliau, kita hari ini mendapatkan, merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ngonek detah berdait nggih. Sehat selapun niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu saling selingsir sehat. Sak bajang-bajang sehat. Sak setengah lingsir kerja setengah bajang sehat. Sak masih berdua semama sehat. Sak dek wah nek narak semama sehat. Amun ibu-ibu nek narak semama berarti kurang sehat. Ya, kurang sehat. Sebab ia pun sehat dengan nina munarak semama. Pun dengan mama pun sehat seger mun arak senina. Ya. Alhamdulillah. Mun sehat mesak-mesak berarti sehat lagu ndek teman seger. Paham nggih? Sebab dengan mama kan, dengan ini kan marak ibarat kekembang, ibarat lowong. Amun lowong ni ke ndek ente siram, layu. Betul apa tidak? Nah, jadi harus ente siram.
Ada sak segar. Layu. Sudah layu. Masya Allah. Sebab Nabi manakala ta'ala bahwa perempuan itu almar'atu, niki bahasa Nabi SAW, almar'atu kal mazra'ati. Dengan ini nika ibarat bangkat. Ibarat bangkat. Mun bangkat dek wah tenggala, dek wah tersiram. Ya. Berembe bapak-bapak? Jadi mun bangkat dek wah tersiram, dek wah tenggala, maka ia penuh ruan rebu salainan tiwu. Betul apa tidak? Ayalah pun perlu tetenggala. Ia pun perlu lowongan. Ada yang sanapi segar. Kalau bangkat sudah menghijau, kita yang melihatnya juga segar. Mun bangkat ni ke nenwah telowongan, akhir banyak tikus di dalamnya, ya. Banyak ulah di dalamnya, banyak macam-macam, akhir pok sakit. Nah, kalau pelinggi-pelinggi niki kan alhamdulillah kelihatan wajah-wajah yang segar bugar. Kenapa? Segarnya karena mengikuti majelis mengikuti pengaji. Dakak edak semama lagu mau tekeran ngaji, insya-Allah dibuat inilah siraman terbaik langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya siraman rohani. Ya. Kalau yang tadi namanya siraman jasmani. Nggih. Sila masih ke tengah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi apapun harus tetap segar. Lebih-lebih makin niki musim pilpres, musim pileg, harus segar. Ya. Supaya pelungguh besok tanggal 14 Februari itu segera ke TPS, coblos siapa yang ingin dicoblos. Tidak boleh kita coblos nomor ini, tidak boleh. Coblos yang ingin dicoblos. Hati nurani. Tapi jangan dicoblos semuanya, lecok. Seden, ya. Tidak boleh sembarang lecok. Sai dengan sagirang sembarang lecok berarti itu mendatangkan kemudaratan. Betul apa tidak? Kalau kita ngelecok pakai iman, kita ngelecok pakai hati nurani, maka insya Allah mendatangkan kemaslahatan. Betul? Nah, maka besok ya pelungguh sebagai salah satu tanda taat kita sebagai warga negara berbondong-bondong ke TPS. Ya, berbondong-bondong ke TPS. Sesibuk apapun jangan sampai tidak memilih dosa itu. Tidak boleh ingkar kita sama pemimpin namanya, ya. Jadi segera ke TPS. Masalah pilihan silahkan, ya. Jangan mau diarah-arahkan oleh seseorang, nggak boleh, ya. Pilih berdasarkan apa? Hati nurani. Pileg maupun pilpres. Di pilpres
ada 3 calon, 3 pasang calon. Semuanya yang 3 itu muslim. Nomor 1 Anies Muhaimin muslim. Nomor 2 Prabowo Gibran muslim. Nomor 3 Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud muslim. Semuanya Islam. Ya. Karena semuanya Islam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan yang tidak pilih nomor ini maka dia akan berdosa besar. Yang tidak pilih nomor ini dia akan tidak masuk surga. Yang tidak pilih nomor ini maka dia akan masuk neraka. Salah. Paham ya? Kalau pilih nomor ini, ya tetap masuk surga selapun. Tidak ada itu. Atau kalau kita mengatakan, kalau Sida tidak pilih yang ini, maka patut dipertanyakan keislamannya. Salah. Tidak boleh. Ya, ini urusan duniawi. Jangan sangkut pautkan dengan ya masalah agama kita. Kita beragama bukan karena si A, si B, si C. Tapi kita menjadi Islam adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, makin niki Bapak dan Ibu ya, tiang akan membahas suatu masalah yang kerap kali melanda atau menghampiri masyarakat kita. Namanya judulnya Al-Qimaru. Al-Qimaru itu artinya judi. Judi alias bebotoh. Mulai sedayu lek tahu tiang bebotoh ni ke judi. Saya tidak tahu lek deriki napi bahasa. Pada bebotoh ya. Sama ya. Ada enggak perempuan suka main bebotoh? Enggak ada juga? Oh, banyak. Laki-laki? Santer nggih. Sang badek ndek mana rak dengan bahasa niki nggih. Tiang bahas sekarang ya. Dan kalau ada suami, keluarga pelunggu suami setelah mendengarkan pengajian ini segera ingatkan bahwa yang namanya bebotoh itu pegawaian dosa belik. Ya. Pegawaian haram. Pegawaian sandik tekanggo isi desida Nabi, si desida Allah Subhanahu wa taala. Bedalil disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Niki manik Allah Subhanahu wa taala. Nabi artin ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Khitabnya, tujuannya ayat ini ditujukan kepada yang ya kemben pun tujuan tiba dengan beriman. Sebab Bapak dan Ibu searan dengan beriman nike ya beda kance dengan sekedar Islam. Mun dengan beriman den tahu kena bareh juluk, adeng juluk, laun juluk, bares juluk, denara. Beda kalau orang Islam. Mun dengan Islam disuruh sembahyang. Aneh arwan sembahyang, ndak man juluk, tunah.
Potok rokok ni keris kedik ni. Itulah orang ane inak selemah haruan tanjok masjid. Anu pade gini di mana dengan jaga ni. Itulah orang masih mementingkan dunia daripada akhirat. Tapi kalau orang beriman, sami'na wa ata'na. Orang beriman itu dia mendengar dan dia mentaati. Din wah kena laun juluk. Din wah kena adeng juluk, bares juluk. Pun pelunggu sami, bagian daripada ciri orang beriman itu adalah rasa cintanya tinggi sekali. Pada marak pelinggih, munda betul-betul cinta tipak semamenda atau semamenda cinta tipak sida pada, napi jajuak sida suruh, ia tetap mati. Ya mandini, belian te Laos tu jok beken, oh becat. Contoh ni gini, amat dini ni tempoh, ya, ipin ba apa, semamak de lek balik, atau semamen de, bekelai katu ngempohan, ayang bet, oh ni tinggi. Arwantan, di teman mangan iki, unggih kakak, oh becat. Metet teplai ukuran arak batur si tebili ni batur ni ke demi ayang beb yang memanggil. Betul apa tidak? Itulah cinta. Sehingga saking cintanya kita tidak dapat kita bandingkan istri kita dengan orang lain. Ya. Betul apa tidak? Saking cintanya kita kepada istri, tak bisa kita bandingkan dengan orang lain. Bahkan sampai-sampai disebut tai kucing pun terasa coklat. Itulah perumpamaan cinta. Begitu pula kalau pelunggu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah menyeru Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera kita nyunjud ke masjid. Segera kita nyunjud ke musalla. Segera kita nyunjud ya ke tempat-tempat ibadah. Kenapa? Karena itulah wujud rasa cinta. Arak dengan masih pedua Allah Ta'ala menun ngebang pemasin tetap ngerampek arak pendek. Arak. Nah berarti pelunggu belum cinta yang sebenarnya. Ambihan julu ni. Nah itu masih kita menjadi orang Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, informasikan kepada tiap pelunggu sami, innamal khamru, sesungguhnya khamar. Khamar ni ke minuman keras Bapak dan Ibu. Minuman keras itu banyak sekali jenisnya. Dan banyak sekali sebutannya. Di kalangan menengah ke atas, khamr itu bentuknya bir. Selain bir, bentuknya whisky. Namanya whisky. Selain namanya whisky, juga namanya brandy. Selain brandy, namanya juga topi miring. Selain topi miring, namanya juga langsung lah ngetahuan bahasa. Badak kira nginem lah ini kau di. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini semua harus kita tahu. Karena tiang juga banyak memberikan siraman rohani di orang-orang yang banyak bergelut di dunia ini. Kemarin tiang ngisi siraman rohani di BPJS Ketenaga Kerjaan seluruh karyawannya. Ya. Pernah tiang ngisi di sebuah kafe yang ya isinya begitu Bapak dan Ibu ya, diskotik pernah. Ya. Jadi kita tahu nama minum-minuman keras tadi. Nah, apapun namanya itu namanya minuman keras. Menengah ke bawah namanya beda. Ada namanya tuak,
ada namanya berem, ada namanya apa Malik? Nah, tiang deketak bapak sama ninja. Bawa bapak napiaran. Selain tuak berem jog bawa ni ke napiaran. Ayo wajul sila nggih. Itulah berbagai macam jenis minuman yang memabukkan. Karenanya maka ya kullu muskirin haram qaliluhu wa kasiruhu. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram, mau sedikit ataupun banyak. Itu judi Bapak dan Ibu. Apa itu namanya minuman keras. Lalu yang kedua wal maisiru. Maisir itu judi alias bebotoh tadi. Allah sandingkan minuman keras dengan judi karena dua perkara niki ia selalu berkaitan. Dinarak dengan bebotoh doang amun dek nginem. Atau sebaliknya, dinini nginem doang amun dek bebotoh. Jadi niki ia selalu bergandengan. Ya. Nah, maka al-maisir itu adalah bahasa Al-Quran. Ya. Bahasa kesehariannya di Arab itu namanya al-qimar. Ya. Dalam bentuk yang bermacam-macam. Kalau judi yang kita pahami kan adalah bertaruh, main dom put bertaruh, main remi put bertaruh. Itu pemahaman kita tentang judi. Tapi kalau al-qimar niki adalah judi dalam bentuk apa saja. Nah, inilah dasar Rhoma Irama buat lagu judulnya Judi. Judi, judi, nyet, donen gitu. Menjanjikan kemenangan, bohong, bohong. Oh, ini kan. Lagu judinya Oma itu ndak akan pernah sirna. Walaupun Roma mati berpuluh-puluh tahun, walaupun ditulis lagu ini sudah puluhan tahun, ndak akan mati, ndak akan hilang di peredaran dunia. Kenapa? Karena Roma menulis inspirasi lagu judul judi itu dari ayat Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak akan pernah sirna kecuali hari kiamat tiba. Betul apa tidak? Jadi orangnya boleh mati, tapi karyanya akan tetap hidup. Karena ini saripati intisarinya diambil dari Al-Quran. Wal ansab. Yang tadi itu dosa besar ya. Minuman keras dosa besar, judi dosa besar. Wal ansab. Ansab itu berkorban untuk berhala. Ya. Tapi kena berkorban untuk berhala dengan sak jauh sesajen untuk patung, untuk dewa, untuk macam-macam. Ya. Ini namanya ansab. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam agama kita, ada enggak anjuran untuk berkurban? Ada apa enggak? Ada. Bulan apa itu? Bulan Zulhijjah. Saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Itu namanya udhiyah adha, berkurban. Kenapa dinamakan berkurban? Kenapa dinamakan adha? Karena kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berkurban untuk berhala namanya ansab. Ya, al-ansab. Ini yang dikerjakan oleh teman-teman kita di luar Islam. Contoh, kalau di bulan purnama misalnya Kelemak nih sudah mulai ya teman-teman dari ya Hindu misalnya, kalau di kawasan mana itu, di kawasan Kuripan itu mereka biasanya bawa sesajen ke atas Gunung Sasak, jalan kaki, bawa apel dison di sini ya, keraro isinya apel, salak, manggis, buah-buahan, jalan kaki
dibawa melintasi pelabu, prajurit, jambe, taik jo Gunung Sasak. Lalu dia memberikan sesajen di sana. Ya. Kenapa mereka harus taruh di atas Gunung Sasak? Mereka yakin bahwa Tuhan itu hanya ada di atas gunung. Mulai driki di nara bahasa. Mulai bawa di nara. Tuh atas kau nara. Ya, itulah keyakinan mereka. Jangan kita salahkan. Ya, menuntolok oleh atas sanggah, le sanggah. Napiaran nika, ya, sesajen nika gereja untuk orang Kristen. Ya, arak film niki oleh Jaka Suara Roma main, gitu. Tolok anu niki sesajen nika, ya, pun terbaik dengan jogang. Culuk, ya, culuk. Bahwa pengorbanan mereka diterima oleh dewa katanya. Ya, ding kata oleh derika dengan bergerik oleh bawah, ya. Adin satri buah-buahan nika. Nika Bapak dan Ibu, nggih. Kalau kita di dalam agama tiang pelunggu sami nika, fa inama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Mbe jatawe pada andangan mueun teh, tutum pada tanggak ruan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tokol temangkin ledriki Allah bersama kita. Ya. Pelunggu di tengah hutan, dia ketahu andang kiblat, bebat apakah timur, pokok tuah ngiblat, bembe andang sembahyang. Pelunggu taik pesawat, arak waktu entah, muntuah berniat andang kiblat, silahkan solat. Bembe lain kebar pesawat ni ke, yang jok lauk, jok daya, pokok nenek jok atas, ya. Jok atas, itu bitri isi, nggih. Paham ni ke nggih? Itulah keindahan di dalam Islam, Bapak dan Ibu. Pelunggu sami akan merasakan kebahagiaan. Wal azlam, azlam itu adalah, ya, mengundi nasib menggunakan anak panah. Ya. Cetek, sugul. Mati nih kamu nanya, mati. Karena dia mengundi nasib. Atau kamu akan sakit tanggal 17. Cetek. Kata, sakit kamu. Ini tidak boleh. Haram. Karena yang berhak menentukan sakit, wafat dan tidaknya seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan rijsun min amali syaitan. Pegawaian sabaruk nike, pegawaian kotor, najis, bagian daripada pegawaian syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah dirimu. Ya, jauhilah dirimu. Adet sakembe la'allakum tuflihun. Adet sak pada beruntung. Nah, kenapa syaitan memprovokasi kita, ya? Membisik-bisikkan kepada pelunggu, adet sak nginem-nginem, adet sak giram bebotoh, adet sak berjudi, Bapak dan Ibu. Sebab setan berkemilik, innama yuridu syaitanu an yuqiya bainakumul adawa. Sebab syaitan ni ke berdoin kemilik yang pihak sida pada adet sak saling bermusuhan, dait saling gedekan. Ia tujuan syaitan ni ke. Ya. Jadi mun tuah nginem Bapak dan Ibu, hilanglah rasa malu. Amun tuah nginem Bapak dan Ibu, engkah ketawa saya dengan dia toa apa ndek, pot jago redoa. Amun tuah nginem Bapak dan Ibu, hilanglah rasa malu, maka apapun bisa kita lakukan. Sehingga banyak anak muda kita, Bapak dan Ibu, ya, iring pengantin pun ngecok tengah rurung, belaga kerja dengan Nina, menintang saling ngusut dengan Nina. Lek tengah rurung, ya kembali ni ke, ia telang rasa lilen, rasa malu. Kenapa hilang rasa malu? Karena dia sudah minum minuman keras. Di tengah rurung, belaga Nina menintang, ya, joget, ya, saling godor di tengah rurung menintang. Padahal itu tidak boleh. Kenapa dilakukan?
Karena dia terlebih dahulu minum minuman keras. Begitu pula judi. Dia narak dengan sugih si bebotoh. Dia narak cerita le dunia niki dia narak. Makin munarak dengan menang bebotoh, ia sengaja tebeng menang. Ada yang sak ketagihan. Ada yang sak kemaruk, ada yang sak culuk, ada yang sak malik main. Bareh tebeng menang sekali, tek, menang. Langsung culuk ya. Ayo kita main lagi unin. Bareh kalah terus. Malik kenyampuan, kita main unin. Bih kepeng si betaruk. Lalu bait kepeng sininen. Sininen lelah begawean yang gentolok kepeng ni ke le bawa sarung galang don tolok. Kendai ta ni sin semama. Ya kemben si angen milih menang. Bahkan sengaja membungkus si celana dalam si sininen kendaitan masih. Maaf julu niki, ia penak marak nikah pada ni. Karena angennya untuk menang. Maka kita harus hindari hal-hal yang seperti ini, ya. Sebab dengan kita berjudi, dengan kita mabuk-mabukan, maka dia wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah. Ia endah piak te lalai di dalam mengingat Allah. Jauh dari mengingat solat. Mun tuah hendak gawe sembahyang, mun tuah hendak ingat Allah Ta'ala, maka alamat tiang pelungguh sami menjadi orang yang rugi di dunia dan akhirat. Wal maisiru huwa al-kimaru bi ayyi nau'in kana, bahasa ulama. Saaran maisir nikah adalah kimar dalam bentuk apa saja. Dia disebut judi. Ya. Niki yang bacakan pelunggu pendapat-pendapat ulama, nanti selanjutnya pelinggihlah yang menyimpulkan. Napi bentuknya judi nikah nardin. Nardin nikah napi. Dadu nikah napi. Dadu nikah mara entan arak katu kode ya, katu kadang-kadang mun main ular tangga nggih. Ular tangga niki kan saur juga teri 5 muncul kan, 6 seke 2 taek. Amulik Cina gelas kadun tumpah oleh meja pada kosak tek buka 6 sugul taruhan. Bertaruh 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya. Ini namanya dadu. Salah satu bentuk jenis judi. Sak kedua adalah ausyatronji. Catur. Catur termasuk judi. Dalam pandangan ulama. Dulu UAS ceramah bahwa catur itu haram. Pun terpelang ceramah ni ke ribut dunia lah kemayangan UAS, maka catur sin haraman belangan tak mangan itu unin ya. Padahal UAS belo unin cerita unin pidato catur itu haram bagi orang yang lalai mengingat Allah. Dia menuh klarifikasi, oh ia kena jadi dia unin. Ya. Tapi ya itulah, orang ingin mencari liker, sepelang yang kehan. Nampaknya bait pidato dengan akhir terjadi kesalahpahaman. Kemudian aupususin bermain kartu. Itu termasuk judi. Seperti apa bentuknya? Ya, main dom. Sugul palang 6, teplek. Palang 6. Palang 5. Palang 12, woi keren Bapak dan Ibu. Itu termasuk judi, remi, wayang, termasuk judi. Au ki'abin, au jauzin, au bidin, au haso, au gair. Atau permainan atau apa kiap itu semacam nih gulem, awan.
Orang yang punya mental judi, semua media bisa dijadikan sarana perjudian. Ambil contoh. Misal niki mangkin gulam. Gulam bahasa diki nggih? Petempah batur. Ya. Kalau orang itu punya mental judi, dia akan mengatakan begini. Mai bertaruh mai. Ni kan ye gulam. Kira-kira hujan apa ndek? Bertaruh wah satu siu ni. Ya. Kan tidak selamanya hujan mendung itu berarti hujan kan? Nah, ternyata wah tahu dengan bahwa tidak akan terjadi hujan walaupun dia mendung. Tapi namanya mental penjudi, dia jadikan sebagai sarana perjudian. Atau Bapak dan Ibu dengan sekiranya bebotoh kadang-kadang amun tokol oleh rurung, pinggir rurung sambil kontek-kontek, nah oleh sekepat. Oleh beruga atau oleh buk dan tokol ni kan kadang-kadang tenat debatur bertaruh munarak dengan nina liwat. Betul apa tidak? Kira-kira ambil laihan nina tian aneh ni. Kiri apa kanan? Oh tiang kiri. Oh itu kanan. Bertaruh mai ni ya. Taruh satak kiu. Ya. Amun solahan run tongkel hanina tian satak seket limplai. Ya. Namanya mental penjudi. Semua bisa dijadikan sebagai sarana perjudian. Maka ini harus dibuang Bapak dan Ibu. Atau ada juga yang menjadikan istrinya sebagai sarana perjudian. Ya. Yang dulu pernah menjadi ketua panitia pemilihan kepala desa 2 kali. Dituah undang dengan nikah bejalangan datang. Sak bebotoh nikah. Menun penghitungan suara datang dengan berpenuh-penuhan ya oleh lokasi tahu penghitungan suara. Sak jauh piksen lantong BPKB lengkap. Sak jauh kepeng segepok marak kebelik tisu niki kebelik ya segepok kepeng. Langsung di tempat berjudi bertaruh saya kepala desa sak menang. Bahkan arak sak taruhan senina. Ada kan? Ayolah pun perlu onyak-onyak ibu-ibu. Ya. Amun berdua semama tukang judi pembotoh. Muk silung-silung long baru dengasa pun datang dengan sak menang ni ke. Ham kembe bait kunin. Loh. Sida wasah jadi milik kaku nang ke. Kembe. Aku berbotoh kan semama kamu jadi taruhan. Ini perbuatan haram. Dek kanggo musak gagah mau kan? Mu simbit mama tian la ilaha illallah. Ha? Dong tinjot kembelas tu. Inilah bahayanya maka tiang pelunggu sami harus betul-betul perhatian oleh semamen ya. Dendek sampai jari pembotoh apalagi peminum khamar. Mudah-mudahan ledriki dan narak. Tapi di banyak tempat banyak. Jangan kira tidak ada. Apalagi dengan sawah pendak-pendak oleh senina nopiak dia jadi sarana perjudian. Tepiak jadi taruhan gitu. Nah ni ke. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa huwa man akal amwalin nas bil batil alladzina Allahu anhu biqaulihi ya. Wa huwa min akli amwalin nas bil batil, dan itu merupakan bagian dari cara memakan makanan manusia di kalangan manusia secara batil. Jadi makan dari hasil perjudian, dari hasil minuman keras, itu adalah bagian daripada cara makan secara batil. Dengan berjual minuman keras, dengan memproduksi, dengan memfasilitasi pada entan mau dosa. Pelungguh ndek deginem lagu sida berjual. Sida jual tuak. Amun tuak manis ndek nggih. Niki tuak berem maksudnya. Ya.
berjual tetuak beram. Oh, tiang kan dek nerak nginem, dek kena berdosa, tetap berdosa. Ya kembet berdosa karena kita karena kita fasilitasi dosa. Ya. Nah, maka Bapak dan Ibu, ya, jangan lakukan hal yang demikian. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan di antara kalian secara batil, secara tidak baik. Memang kita ada duit, dapat duit kita jual tuak, jual berem, jual whisky, jual brandy, tetapi duit itu tidak berkah. Kenapa? Karena dia batil. Tak boleh. Karena ini dilarang. Allazi qad nahallahu biqaulihi. Karena ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan firman-Nya. Apa tadi? Yaitu tadi. Wala ta'kulu, lamun nahi. Ya. La ta'kul. Lam yang bersifat larangan. Jangan kamu memakan harta di antara kalian secara batil. Wadakhilun fi qaulin Nabi SAW, dan masuk dalam sabda Nabi SAW, inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Bahasa Nabi SAW, saya jua dengan mama sak tahu mau kepeng atau mengelola kepeng, mengelola uang dari harta Allah secara tidak benar, maka dia mendapatkan neraka nanti di hari kiamat. Nauzubillah. Sehingga ibu-ibu mau terjauhan kepeng si semamen temarak niki kebelen. Dendet langsung colok. Dendet langsung pongah. Dendet langsung bergembira. Dendet langsung baik semambang si dedam paling gagah lek bawon dunia ni. Manita. Jangan tersenggik, jangan kapong dat semamen, pun kemasang semamen, si bahagian tujuan kepeng segepok. Betul apa tidak? Walaupun dalam hayalan. Tetapi sebagai perempuan yang baik dan benar, mukminah, kita harus mampu bertanya, semamen ke? Culuk tujuan kepeng si sida lagu, tidak ada salahnya kalau saya bertanya, dari manakah sumber uangnya? Yuk ni berketuan ni ke? Lah kepenok rawas kamu tujuan kepeng masih ngerawas semua ni. Ndem terjauhan masih ngerawas semua ni. Ha? Oh, iya orang kamu ni ada syukur dengan ini. Unin terus. Ondek kakak. Justru rasa syukur saya itu agar harta yang kita makan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinjot dengan mama badak marak nikah. Kemana? Tumbeng dengan seninang marak nikah angkat muni. Subhanallah. Biar mulai baru. Wah kalau ngaji ni. Lillah. Buat jujur semama. Wah mau maling baru ni adik ni, ya. Wah ngerampok. Anu kan, untung saya bertanya. Culuk gati ketuan si kamu adik. Mulai detik ni, kepeng ni dakanya benih kepenon, saya buang dia. Tak apa-apa kita makan sepiring berdua, asalkan cinta kita sekarung. Betul apa tidak? Daripada uang kita banyak, tapi tidak ada rasa cinta yang terikat antara kita. Wah, itu kan lain ceritanya, nggih. Oh, marak nikah dengan mama. InsyaAllah, suruh merari 4 kali dia mele. Ya, kenapa? Karena dia mendapatkan istri yang solehah, yang mampu menjaga dia dari perkara-perkara subhat dan juga perkara-perkara yang haram. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih dan Bukhari juga disebutkan hadis baginda Rasulullah sallam, ya, anna Rasulullah sallam qala man qala li sahibihi ta'al uqamiruka falyatasaddaq. Sai-sai munian tipak batur. Bapak-bapak ni kenggi. Sai-sai munian tipak batur. Ibu-ibu anda. Telai. Ta'al ni. Ta'al liki telai kena.
Atau betenan, enteh terlalu nginem. Ente terlalu bebotoh. Ya. Betena kena enteh atau ayo kita pergi berjudi, maka falyatasaddaq. Kata Nabi SAW, hendaklah orang yang betena itu segera bersedekah. Ya kembali. Fa iza kana mujaridul qaul yujibul kifarah awis sadaqah fama zannuka bil fi'li. Kalau betenak saja tersurut bersedekah sebagai sarana kita menebus kifarat, denda atas dosa kita bertenak, mu apa lagi tiak gawe searan bebotoh nike, searan minuman keras nike, Bapak dan Ibu. Jadi di dalam agama kita betenak saja hukumnya betenak saja berdosa, mu apa lagi tiak laksana. Ini kadang-kadang arak support dengan silin oleh dengan sak nginem. Silin oleh dengan sak bebotoh. Hei kanak, kah bebotoh teh, toto tau bebotoh ni. Ya. Kah nginem teh, toto tau nginem ni. Engkah lek teh lagu to tahu ni. Berarti dia memarahi sekaligus menyuruh. Sementara kita ini disuruh apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Jangan dibalik. Kalau syaitan itu apa? Ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Syaitan itu dia menyuruh pada kemungkaran dan mencegah kita untuk berbuat baik. Terutama bapak-bapak niki munarak dengan main bebotoh oleh murim balid atau nginem oleh seperempat keempat lawan nggih oleh perteluan. Kadang-kadang silih bapak-bapak culuk tak agat solah lagu ndek mantau kontrol. Kah pada nginem oleh teh to nginem to ni. Bapak sakeneng kah le teh lagu to nginem berarti itu salah. Ya. Sak solah ni ke kanak engkah nginem. Dia terkanggo, tersilik tisi agama. Kah nginem. Bersembayang tu. Ah itu baru benar. Kah nginem teh? Tu tahu ni. La ilaha illallah. Ya? Betul apa enggak Bapak-bapak? Kah nginem boleh baling ku ni, nah. Tu baling dengan tu. Baling kamu tu nginem tu ni. Bersuruh malik boleh baling dengan. Bersuruh malik boleh baling ni. Bahasanya yang perlu perbaiki Bapak dan Ibu. Okay? Nah, sekarang kita bicarakan tentang hukum bermain catur. Ya. Ara gena main catur diki. Oh, santer. Oh, luwe. Nah, dengah julu niki, nggih. Ini pendapat nanti pelungguh yang menyimpulkan. Faslun. Ikhtalafal ulama, terjadi perbedaan pendapat dari para ulama fin nardi wasyatronji, hukum bermain dadu dan bermain catur. Iza khalaya an rohnin, kalau kita bermain dadu dan bermain catur itu tidak menggunakan rohnin, an rohni yakni taruhan, ditara bertaruh si kepeng. Ya. Ittafaqu ala tahrimil la'bi bin nardi lima soha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersepakat bahwa walaupun kita tidak bertaruh, bermain dadu dan bermain catur itu hukumnya adalah haram. Didasarkan pada sabda baginda Nabi SAW, man laiba bin nardi syirin pakaan nama sobago yadahu filamil khinzir wadamihi. Sai bermain dadu, bermain katu, ya, maka seakan-akan dia telah melumuri tangannya dengan daging babi dan darah babi. Ya, kalau kita bermain kartu. Kadang-kadang ndek bertaruh isi kepeng, lagu bergantung. Nggih. Kadun bergantung, botol searak isin air mu belik. Yang keleleh kentok orang niki. Betul apa tidak? Ini termasuk judi. Ya. Termasuk judi.
Maka Nabi SAW mengatakan, man laiba bin nardi faqad asallahu wa rasuluh. Sai-sai bermain dadu maka dia sama seperti mengingkari atau melawan Allah dan Rasulnya. Ya, itu hukum bermain dadu. Ya, ada bapak-bapak di belakang. Woi, masya Allah, sehat Pak Haji Sahri? Masya Allah, jamaah umrah tiang niki, masya Allah. Allahumma sholli wa sallim. Sehat beliau niki, segar, masya Allah. Nah, itulah ya, itu maunah Allah kalau kita sudah berangkat umrah itu, ya, ono sakit sampin terateng derika kalau sudah izin Allah. Masya Allah. Padahal saya tidak dampingi beliau, ya. Nah, itu namanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pulang tiang berangkat kemarin, ya. Pulangnya kemarin Januari tanggal kok ini sekarang Januari ya? Oh, Januari, Desember yang berangkat, pulangnya Januari tanggal 5. Ya betul. Sekarang ini kan Februari. Jadi beliau pulang tiang berangkat bersama jamaah. Jadi 2 gelombang. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi tiang niat ini mau kunjungi beliau habis dari sini. Masya Allah, Allah pertemukan di sini. Tolehan saya langsung. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sai-sai bermain dadu, bermain catur, berarti dia telah membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena bermain dadu, bermain catur niki, ya pihak telale. Ya, apalagi kenyengkeun panas-panas mau kelebat, teka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semanggi lo, ndak maju lo, kau itu kenyengkeun nyekak nih unit, ya. Ya. Kamu demen telang Perdana Menteri karir urin terus gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu, ya. Nah, maka waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu allabu bin nardi kimarun kaduni, ya, biwadqil khinzir. Saya kata Ibnu Umar, ya Bapak dan Ibu, putranya Umar bin Khattab, dengan sagirang main kartu, main dadu adalah judi, ibarat dia merapusi rambutnya dengan lemak yang terbuat dari minyak babi. Perumpamaan orang bermain baru nikah. Ya. Kemudian ada pendapat yang berbeda. Qala wa amma syatranju fa aksara ulama ala tahrimil la'bi biha. Sebagian besar adapun tentang catur, sebagian besar ulama berpendapat tentang haramnya bermain catur. Sebagian besar. Berarti ada yang membolehkan. Sawaun kana birahni au bighairihi. Apakah dia bertaruh apa tidak bertaruh? Main catur nikah tetap haram. Ini tiang sampaikan pendapat ulama, ya. Dendek lama Ustadz Haji Supriyadi tepete si bajang-bajang dari ke engkah undangan tong guru sanu lema. Yo kemben, maka catur sina haraman. Bukan. Niki tiang sampaikan pendapat sebentar dulu. Kita masuk ke sana. Amma birrahni bahwa kimarun bila khilaf. Kalau main catur itu dengan taruhan sudah pasti haram tanpa terjadi perbedaan pendapat. Wa ammal kalamu iza khala an rahni bahwa aidon kimarun haram inda aksarul ulama. Tetapi ada juga ucapan yang mengatakan walaupun main catur itu sunyi dari taruhan, maka dia juga dihukumi judi dan dia disebut haram menurut sebagian besar daripada ulama. Wa kahibahatu fi riwayatin, tetapi ada juga yang membolehkan dalam satu riwayat, yakni Anis Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, iza kana fi khalwatin
walam yashgil an wajibin wala an salatin fi waktiha. Beliau mengatakan kanggon temain catur boleh hukumnya, tidak haram selama dia tidak mengganggu kita, selama kita tidak menyepelekan daripada waktu sholat. Nah, jadi Imam Syafi'i membolehkan main catur dengan catatan kita tidak lalai di dalam melaksanakan ibadah sholat, menuntut sekak. Nah, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop dulu. Enggak main dulu nggih. Baik lanjutan hingga sembahyang. Boleh. Lagu amun temasih baik dengan aron ndak main dulu sembahyang. Paling baru takbir dia bareh dengan dekat sak ketelun atau tetahe kunin. Lanjutan dulu nih kamu kena semendak banyak mati nih. Misal nggih. Ini tidak boleh. Waswila An-Nawawi rahimahullah 'anil labi bisyatranji aharamun au jaizun. Keketuan saran Imam Nawawi. Imam Nawawi niki adalah salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang paling senior. Keketuan tentang apakah kanggun main catur niki haram apa boleh. Maka beliau fa'ajaba rahimahullah taala, maka menjawablah Imam Nawawi tentang pertanyaan boleh apa tidak main catur tadi. Huwa haramun inda aksari ahli ilmi. Kata Imam Nawawi, dia haram menurut sebagian besar para ahlul ilmi. Para ulama kena haram. Waswila aidan rahimallahu an la bisyatranji hal yajuzu amla. Keketuan Malik kanggo na pendek saran dengan main catur ni ke boleh apa tidak? Wahal yu'simul la'ib biha amla. Maka ajab rahimullah, apakah berdosa na pendek dengan main ni ke atas catur ni ke? Maka beliau menjawab, inna fauta bihi salatun an waqtiha aw la'iba biha ala audi fa huwa haram. Mun ye pian jadi lalai untuk melaksanakan ibadah salat, maka itu menjadi haram. Wa illa pamakruhun inda Syafi'i. Tetapi kalau dia bermain tapi tidak membuat dirinya lalai di dalam melaksanakan ibadah salat, maka menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Dan haram sebatas makruh doang. Berarti kanggun. Nah, kalau pertanyaan beliau tadi berembe mencatur ni ke perlombaan, silahkan, tidak masalah. Kalau kita mengambil pendapat yang ini, artinya dia boleh, artinya dia makruh, kanggun tu. Ya, sekarang apalagi ada perlombaan catur sebagai bagian daripada olahraga otak. Namun bertanding, mau terjuara toh, mau terhadiah, ya, boleh, silahkan. Tidak ada masalah. Ya, apalagi sekarang ada grupnya, ada persatuannya namanya Percasi, Persatuan Catur Seluruh Indonesia. Tuh ya. Semua ada grupnya sekarang ya. Laki-laki juga ada grupnya ya. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Ada persatuan yang unik. Ikatan Laki-laki Takut Istri. Ilti hunin ya. Lah, ya kembali takut di seninan. Ya. Oleh luah dong si bahagian hama-hama. Amun wah tama jebak balen wah mulai mengkerut. Tantih dengan si seninan. Memulai dia hunin ha. Sangar seninan. Allah karim. Ada jamaah tiang piran ni kesekek boy bertatuh. Mun tegita itu pada mama takut tinjot kemelas. Ya. Semet meninta melingkar jo ke atas ya. Demen ratang seninan la ilaha illallah meninta merekut. Niki dek sini dek ini. Hebat dengan Nina nggih. Suami-suami takut istri. Di tempat tiang arak sopok. Mama, bapa dan ibu. Tiang niki wit demen tulik umrah ni ke ketawa aslinya. Ya. Lah si wanen jadi dengan mama. Selaput warga gubuk ya dengan bengak doang isin ya. Ceket silat. Bay mun ngeraos dinarak bun kalahan ya. Lagu tiang dengah wi
Tertelpon si senina. Jemput bayi ni tu. Nggih. Padahal mbah jaga tahun hanina dia. Helah, tuan guru telu si liwatin. Ni nak bertabik malik. Si dengah sini ni langan telefon dak si tinjot. Mu apa lagi nak berhadapan? No, si hebat dengan Nina no. Ya. Kalau sudah didasari cinta. Jemput bayi tu. Nggih niki tiang lampak unin. Coba. Padahal 5 motor. Jangan lengkak telu tuan guru. Oleh akad nikah niki apa? Ya. Senina nelpon. Mun dengan lain semperak denon, ya. Lah kena ai kamu ni. Inilah isteri. Lah benggih-benggih. Nyunjut. Itulah kekuatan isteri. Ada jenderal masih baru jenderal ni ke tangga ke video. Jenderal bintang 5. Amun wah senina le julu telang jenderal. Senina jadi bintang 6. Betul apa tidak? Lah makin ada oleh video niki coba beserminan video niki. Jenderal belik niki masin menjabat makin niki. Mu senina nyemprak. Oh langsung momot jenderal niki. Padahal kadu pakaian dinas resmi. No. Soran dengan Nina no. Ndak parane lemah dengan Nina nggih. Dengan Nina adalah ras paling terkuat oleh bawon dunia. No. Parang terlemah-lemah dengan Nina. Ya. Monah siri dengan Nina. Oh. Apalagi nuah ngemuk 2 bulan dia mau jatah. Labir tuah ya. Ndak macam-macam ya. Onya-onya. Ha? Selapor isin ya. Itulah perempuan. Mun searan sili dengan Nina ya, dunia rumah tangga jadi kacau balau. Ya. Arak dengan Nina dewa siri lagu lain dan sili ya. Oh meriap tetap meriap. Lagu lah siun telu kobok. Ha? Telu kobok tolan de sia le rung kelak ni ke mun dia tinjot kembelas sembama ya. Ara sebion 15. Luas-luas waktu ni ya. Itu makanya kita harus baik-baik sama wanita ya. Apalagi statusnya istri. Dekat jak menang je dengan mama, ngalah wah sila. Bapak-bapaknya. Dendek gati lawan dengan Nina ya. Mejan tu no ya. Mejan tu. Ndak gati lawan dengan Nina ya. Mejan tu. Ya. Dendek macam-macam ya. Harus disayang istri kita. Betul apa tidak? Jangan lagi didua-duakan ya. Mu saran dengan Nina niki si kuat ingetan. Mu sa inget manik sa salah-salah tu doang ya. Nen wah inget sambe saaran kebaikan dan niki sak kelengean tu doang sini inget. Yo tiang betenak jo ke mall ara ja dengan healing istilah niki nggih. Ayo dek unen ya. Mu pas tolek mall niki mu ara dedara itu berampasan disengaja munderi ya. Mu kena hati-hati ya ni kena. Mu lalong ke tanah senina niki regak emas. Tak kunin hati-hati ya. Unin. Coba dekuah pikiran yang kan berjawab ya. Mula aja yang bahagia terbelian emas. Mu niki enggak nunin hati-hati ya. Demen turun jok oleh mall niki tak mobil hati-hati ya. Unin. Datang balik hati-hati ya. Allah karim. Jamainan. Sebulan setengah ni ke kalimat hati-hatian ni ke sugul ya. Padahal ke api kentan hati-hati ya. Itulah perempuan ya. Jangan macam-macam sama perempuan ya. Jangan macam-macam sama perempuan yang tetap diingat dosa. Bapak no, yang tetap diingat kesalahan desi pada ya. Dendem pelunggu tiang doang no, sebulan setengah hati-hati ya. Ni baru sikit ni sit surut kerana di hati mu kaling 2. La ilaha illallah.